Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feiska Zara Astri dari kelas B dengan NIM 23650064. Di video kali ini, saya sudah membuat beberapa program Java. Yang pertama ada if, yang kedua ada if else, yang ketiga ada if dan multikondisi, ketiga logika dan operator not, keempat logika operator and, dan terakhir dengan menggunakan switch case. Dan seperti biasa, kita buat dulu page-nya ini dan public class yang ini. Oke. Kemudian kita tambahkan import Java untuk scannernya yang ini, import Java agar scannernya tidak error. Scanner. Ini berfungsi agar kita bisa memasukkan sebuah input nantinya ketika kita merun programnya, kemudian kita buat public static void-nya yang ini. Public static void-nya. Nah, selanjutnya kita deklarasikan sebuah variabel bernama n dengan bertipe integer. Kemudian string x yang ini kita masukkan dengan nilainya gagal. Kemudian kita sistem printout dengan nilainya kita tambahkan integer lebih besar dari 60, maka nilai x-nya yaitu akan berubah jadi lulus. Yang ini akan berubah jadi lulus. Kemudian kita sistem out print-nya yaitu x. Program ini meminta pengguna untuk memasukkan sebuah nilai melalui input keyboard. Nilai tersebut kemudian diperiksa menggunakan integer. Jika input nilai dimasukkan lebih atau sama dengan 60, maka dia akan lulus. Tapi sebaliknya, jika nilai kurang dari 60, maka dia akan gagal. Oke, kita running. Misalnya kita tulis 60, nilainya akan lulus. Dan misalnya kita tulis 50, maka nilainya akan gagal. Nah, oke, kita lanjut ke program kedua. Nah, kita masuk ke program yang kedua memiliki if else. Program ini meminta pengguna memasukkan dua angka. Jadi kita buat integer A dan B. Kemudian program membandingkan angka-angka tersebut. Nah, kita bandingkan A dan B. Ini kita bandingkan A dan B. Jika A lebih besar dari B, maka program mencetak angka terbesar diikuti dengan nilai A. Begitu juga jika sistem printout A, jika kondisi di atas tidak terpenuhi, jika A lebih besar kurang dari B, maka program mencetak terbesar diikuti dengan nilai B. Jadi program ini bertujuan untuk menemukan angka terbesar di antara dua angka yang dimasukkan oleh pengguna. Hasilnya tergantung pada pengguna saat menjalankan program ini. Oke, kita running. Yang pertama yaitu 30, angka pertamanya 30. Dan angka keduanya 50. Jadi tertulis di sini angka terbesar yaitu 50. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu program if dan multikondisi. Program meminta pengguna untuk memasukkan 3 angka, yaitu A, B, dan C. Jadi, kita buat integer A, B, dan C, kemudian program membandingkan angka dengan menggunakan if dan multikondisi. Jika A lebih dari B, maka program diperiksa lagi apakah A juga lebih dari C. Jika ya, maka program mencetak angka terbesar yaitu diikuti dengan nilai A. Tetapi, jika A kurang dari B, maka program diperiksa lagi apakah B lebih dari C. Jika ya, maka program tercetak angka terbesar B. Ikuti dengan nilai B. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka tercetak angka terbesar C diikuti integer C. Jadi, program ini bertujuan untuk menemukan angka terbesar di antara 3 angka dari pengguna. Hasilnya tergantung dari nilai-nilai saat menjalankan program ini. Oke, langsung saja kita running. Nah, pertama kita input nilai A, misalnya 20, dan nilai B misalnya 60, nilai C misalnya 80. Jadi yang terbesar yaitu C, karena yang ini adalah 80, sedangkan yang di atasnya nilainya terkecil.
Oke, saya lanjut ke program keempat, yaitu menggunakan if dan multikondisi. Sama seperti sebelumnya, yaitu memajukan 3 angka, yaitu A, B, dan C. Jika A kurang dari B, maka program memeriksa apa program C. Jika A lebih dari B, maka program memiliki apakah A lebih dari C. Jika ya, maka program mencetak angka ACB. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka mencetak CAB. Begitupun seterusnya di bawah CBA. Lanjut, CBA ini bertujuan untuk mengurutkan 3 angka yang dimasukkan oleh pengguna. Di situ tergantung pada nilai-nilai yang diberikan saat menjalankan program ini. Baik, kita jalankan programnya langsung. Nah, ini misalnya nilai A-nya 10, nilai B-nya 20, nilai C-nya 30. Oke. Maka ini akan berurut jadi 10, 20, 30. Oke, kita lanjut ke program kelima. Program kelima ini berisi logika operator NOT. Program ini meminta pengguna untuk memasukkan 2 angka yaitu A dan B melalui input keyboard. Selanjutnya program ini akan melakukan pengecekan apakah nilai A lebih besar dari B. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka program akan mencetak diikuti dengan nilai A. Begitupun sebaliknya, jika program ini bertujuan menghubungkan 2 angka yang dimasukkan oleh pengguna, hasilnya tergantung pada nilai-nilai saat menjalankan programnya. Langsung saja saya jalankan programnya. Yang untuk angka pertama saya tulis misalnya 30. Angka kedua saya tulis 20. Maka 20 lebih kecil dari 30. Jadi, program ke-6 yaitu contoh program kondisi logika operator N. Program ini meminta pengguna untuk memasukkan sebuah nilai, kemudian programnya melakukan pengertian apakah nilai integer memenuhi kondisi berikut. Jika nilai berada di antara 80 dan 90, maka program mencetak Anda lulus. Tetapi jika di atas tidak terpenuhi, program mencetak Anda gagal. Jadi program ini bertujuan untuk menentukan apakah pengguna lulus atau gagal berdasarkan nilai yang dimasukkan. Hasilnya akan terbentuk pada nilai diberikan. Saat menjalankan program ini, langsung saja kita jalankan programnya. Misalnya di sini saya tulis 85. Di sini tertulis Anda lulus. Nah, maka dicetak Anda lulus. Begitupun sebaliknya. Jika saya masukkan nilai 75, maka di sini tulisannya Anda gagal karena tidak terpenuhi. Oke, kita langsung masuk saja ke program yang terakhir. Program ini yaitu contoh program seleksi Sweetcase, yaitu pilihan program ini meminta pengguna untuk memasukkan sebuah nilai, kemudian program ini menggunakan Sweetcase untuk mengevaluasi program tersebut. Jika nilainya 1, maka tertulis kurang sekali. Jika nilainya 2, maka tertulis kurang. Nilainya 3 tertulis cukup. Nilainya 4 tertulis baik, dan nilainya 5 tertulis baik sekali. Dan jika memasukkan angka 6 atau 7, maka ini tertulis inputan Anda salah. Silakan input angka 1 sampai 5 saja. Jika kita menginput 1, maka tertulis kurang sekali. Dan seterusnya, jika kita menginput 2, maka tertulis kurang. Oke, dan jika kita menulis angka yang di luar dari 5, misalnya 7, maka tertulis inputan Anda salah. Silakan input angka 1 sampai 5 saja. Oke, itu saja penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.